Halo semuanya. Nah, aku Nanda. Kita balik lagi di channel English Arwi. Nah, hari ini aku mau ngasih kabar baik lagi tentang beasiswa, yaitu beasiswa bridging course, khusus untuk ibu bapak dosen yang berada di naungan Kemendikbud. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Aku akan ditemani dengan salah satu awardee beasiswa ini, Vivi Usmayanti. So, let's check this one out. Nah, kita udah connected nih dengan salah satu awardee dari beasiswa Bridging Course, Vivi Usmayanti. Nah, langsung aja, Kak atau Mbak, perkenalan dirinya dulu. Oke, oke. Perkenalkan, nama saya Vivi Usmayanti. Saya biasa dipanggil Vivi gitu ya. Di kampus sebenarnya nggak dipanggil ibu sih, masih dipanggil kakak atau miss. Menolak tua. Siap, Miss Vivi. Iya, sekarang saya posisinya di Jambi, jadi mengajar di salah satu universitas swasta di Jambi, gitu. Oke, that's nice. Nah, langsung aja kita to the point aja terus. Coba jelaskan sedikit dan juga motivasinya untuk teman-teman yang nonton video ini tentang program beasiswa Bridging Course. Kalau motivasi ya, ini nggak ada motivasi apa-apa sih, cuma kalau dari dulu saya cita-cita, dari 2016, saya cita-cita untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Qadarullahnya gagal-gagal terus, hingga S2-nya di dalam negeri dulu. Kemudian saya sangat bertekad untuk S3 di luar negeri, kayak nggak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga ketika ada program bridging, program yang menyiapkan dosen untuk melaju ke S3, saya sangat senang banget karena bisa ada bantuan dari pemerintah gitu, dikasih jembatannya. Gitu. Oke, jadi ini program untuk khusus dosen yang ngajar di kampus naungan Kemendikbud untuk mempersiapkan dirinya ya untuk program S3. Jadi ini non-degree scholarship. Non-degree. Right. Predoktoral jatuhnya. Predoktoral, bukan dokter, Ya, tapi predoktoral. Oke, jadi ini kayak program short course 2 bulan. Nah, untuk negara yang dituju atau kampus dituju tuh gimana tuh? Apa sudah ditentukan sebelum mendaftar atau gimana? Sewaktu pendaftaran kita nggak tahu mau dikirim kemana gitu. Dan juga di dalam brosur juga tidak ada akan dikirim kemananya. Cuma kita tahu Hamin 2 bulan sebelumnya baru kita tahu, oh ternyata kita ditempatkan di negara A gitu. Oke. Nah, tahun ini kan juga setiap tahun ya program ini buka. Ya, setiap tahun. Nah, untuk tahun ini khusus 2020 nggak ada COVID. Oh, benar. Oke, lucky you ya. Iya. And then Alhamdulillah. Apalagi tuh. Nah, jadi bisa nggak dijelasin urutan prosesnya tuh kayak gimana? Berapa lama prosesnya dari dibuka opening beasiswanya terus sampai closing dan juga sampai berangkat itu berapa lama? Oke, kalau nggak salah ya di tahun 2021 itu bukanya di awal Mei dan deadline-nya akhir Mei gitu. Nah, langsung persyaratannya sekalian disebutin nggak kira-kira? Langsung aja. Langsung. Oke. Jadi kita kemarin itu dalam brosur persyaratannya adalah minimal IELTS 6,5. Ya, TOEFL nggak bisa. Waktu itu TOEFL nggak bisa. Kemudian IBT juga, saya lupa IBT karena nggak terlalu fokus ke IBT ya, taunya IELTS. Kemudian harus punya proposal riset berbahasa Inggris. Oke. Jadi TOEFL ITP nggak bisa? IELTS 6,5. Kemudian proposal riset 5.000 kata kalau nggak salah, 5.000 kata, ada template-nya. Kemudian terakhir surat izin. Nah, surat izin ini ada 2 jenis. Untuk dosen yang negeri, itu surat izin dari rektor, sedangkan untuk dosen swasta itu surat izin dari LLDikti. Karena saya dari swasta, jadi rada hektik karena harus ke rektor, kemudian koordinasi dengan staf di LLDikti 10 karena saya di Jambi kan, naungan LLDikti 10. Jadi lamanya di sana, minta surat izinnya. Oke, jadi 2 hal yang paling penting, 3 ya di situ jatuhnya. Proposal, bahasa Inggrisnya, terus surat izin ke LLDikti, which is not easy at all. Oke, jadi yang kita tahu yang namanya program Kemendikbud pasti benefitnya banyak nih. Nah, kalau secara garis besar, yang indah-indahnya kita tahu di sini di jalan-jalan gratis dari Kemendikbud.
Oh iya, jelas. Oke, nggak bisa dijelasin nggak benefit yang lebih banyak beyond those things? Benefitnya kalau dari segi finansial, dari segi keuangan, kita dikasih full funded, kita nggak ngeluarin apapun, ada dikasih buat asuransi, uang asuransi, kemudian kita juga dikasih PP, mulai dari saya Jambi ke Jakarta, Jakarta Wow. Ireland, Jakarta, Jakarta Jambi lagi, itu ditanggung semua oleh Dikti, gitu. Itu sistemnya reimburse. Enggak. Oke. Ada travel agent langsung, jadi kita harus pesan ke travel agent tersebut, dikoordinasiin langsung sama Dikti. Mhm. Kemudian setelah itu kita juga mendapatkan living allowance per bulannya sebesar 1.100 euro. Karena kita ada 2 bulan, jadi itu 2.200 kalau nggak salah waktu itu kita ditransfer via rupiah 36.700.000-an waktu itu. H minus berapa tuh sebelum berangkat? H2 minggu, H-2 minggu. Mantap. Itu mungkin Nggak ada yang keteteran ya? nggak ada keteteran. Itu mungkin juga diperuntukkan untuk persiapan kayak beli koper gede, kemudian beli baju hangat, beli coat, sarung tangan, shawl, dan semuanya, long Oke, jadi john. pada saat itu winter di sana? Iya, karena kita akhir tahun, 29 November sampai 21 Januari. Oke, berarti itu masih fase-fase COVID ya? Iya, masih fase COVID. Yang Oke. alhamdulillah, kita sampai di sana nggak perlu karantina, bersyukur banget. Datang, tidur, besok paginya langsung jalan-jalan. Bersyukurnya berarti negara itu nggak perlu karantina ya? Nggak terlalu ketat gitu? Sudah tidak mengetatkan lagi waktu Oke, itu. pada saat itu. Oke. Nah, Pada saat itu. untuk tahun ini dan selanjutnya pastinya lebih longgar ya? Iya, karena kan udah Hopefully. longgar kemana-mana ya. Ya, Uh-uh. I think so. Nah, terus culture shock nggak? Culture shock-nya kalau dari segi interaksi ke masyarakat sekitar, enggak terlalu. Karena kan diasumsikan kita semua itu kan dengan IELTS 6,5 setidaknya kita bisa berkomunikasi berbahasa Inggris, apalagi daily activity ya, Oh, sehari-hari. makanya ITP nggak bisa ya? Ya, waktu itu nggak bisa. Nah, Nah, kemudian yang culture, weather, ininya, cuacanya, karena kita terbiasa darah panas, darah panas Jambi panas ya? selama ke 0 derajat, 8 derajat, 5 derajat, kedinginan. Oke. Tapi menarik pastinya. Nah, iya. Oke, culture shock nggak ada, tapi pengen lagi iya, bener ya? Banget dong. Oke, jadi untuk yang udah pernah dapat itu nggak bisa lagi ya daftar? Ya, unfortunately ini hanya 1 kali seumur hidup. Jadi ketika udah daftar sekali, nggak boleh lagi. I get it. Oke, jadi kita bisa bayangin nih 2 bulan ke luar negeri, negaranya tuh UK ya jatuhnya? Ya, kebetulan ini di tahun kita kemarin itu ada 3 penempatan. Yang pertama satu kloter 7 orang itu di Sheffield, UK. Kemudian 19 orang di Limerick. Limerick itu adalah di Irlandia. Kemudian kita juga di Irlandia, tepatnya di kota Galway. Paling banyak orangnya, 24 orang. Oke, jadi kursusnya itu di university apa? Di Galway? Beda-beda. Kalau di University of Sheffield, kalau di Limerick University of Limerick, kalau kita National University of Galway. Oke. And is that beautiful? Of course, yes. The impression, the first impression? Nggak tahu ya, di sana itu kotanya kecil, tapi enak banget. Enak banget untuk ditinggal di sana, kemudian mana-mana deket, pusat perbelanjaan juga deket, gitu. Oke. Dan kalau dan kalau misalkan kita kan mau beli dairy needs kayak susu dan segala itu murah banget. Wow, oke. Nah, sebelumnya nih untuk teman-teman yang nonton, Mbak Vivi ini tuh udah pernah ke Sydney juga ya? Ya, waktu itu masih statusnya mahasiswa. Oke. Nah, and then what do you think? The impression? Sama aja. And then Australia? Sama-sama kalau negara maju, kotanya bagus ya, tertata. Tertata. Kemudian karena
saya juga ngajar bahasa Inggris di luar di luar kerjaan dosen. Jadi ketika ngomong langsung sama Bu Leden dipaksa ngomong bahasa Inggris tanpa ada bahasa Indonesia itu kayaknya wow, ini ya rasanya. Oke. So kita udah dengerin banyak banget nih hal-hal yang amazing, luar biasa, and very fun. So the last thing, your suggestion and recommendation, and also the tips. Oke. Nggak ada yang aneh-aneh. Yang namanya mau ikut kegiatan ini, apalagi ini beasiswa fully funded ya, itu harus dipersiapkan dari awal. Kalau sekarang mungkin udah telat buat daftar karena udah proses wawancara. Tapi kalau misalkan untuk mau mengikuti tahun depan, silakan dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama, itu yang paling krusial adalah IELTS. Kalau misalkan IELTS-nya nggak ada, itu nggak bisa daftar. Dan kedua, proposal. Nah, IELTS mungkin sekitar 3-4 bulan persiapan, kalau misalkan belum pernah belajar sama sekali. Kemudian proposal mungkin perlu 2 bulan, revisi, kerjakan revisi, cari artikel yang lain, pendalaman, dan segala macam. Nah, mungkin kita butuh 5 atau 6 bulan. Kalau misalkan start bulan Juli, enak nanti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, awal Januari nanti, awal 2023 kita udah penuh full amunisi kita buat daftar. Gitu. Oke, itu dia very useful tips. Nah, jadi tipsnya, it's not tips. So the bad thing is for this year is already closed. Then now we need to like prepare ourselves. Nah, kalau juga amunisi ini enggak untuk beasiswa ini, otomatis kan program dosen itu banyak. So, banyak. Sebenarnya itu yang namanya dosen itu ya di bahasa Inggrisnya harus punya, ya kan? Amunisi itu amunisi dasar sebenarnya. Alright, yeah, that's a very good point. So thank you very much, Miss Vivi, Ibu Vivi. Oke, thank you untuk waktunya. Oke, bye. Nah, itu dia teman-teman. That's amazing experience dari Vivi Unsmayanti. Nah, itu sangat inspiratif. Udah pasti kita juga bisa teman-teman. Nah, sekarang mulai dicicil persyaratan-persyaratannya, tapi bukan untuk tahun ini, karena tahun ini already close. Tapi kita akan mulai lagi di tahun depan. Pasti masih banyak program-program dari beasiswa Kemendikbud ini, salah satunya bridging course. Sekarang mulai dicicil, belajar bahasa Inggrisnya, IELTS-nya dikejar setiap awal tahun. Hal-hal yang dasar untuk Bapak Ibu dosen seperti sertifikat bahasa Inggris dan juga proposal riset itu harus ada. So, kalau teman-teman suka dengan video ini, diklik tombol like-nya dan jangan lupa di subscribe. Bye!